Hadis yang ketiga, an Anas bin Malik. Nah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kita ulang 3 kali ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, setidaknya antum pulang membawa satu hadis. Ya. Yaitu hadisnya berbunyi tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Satu hadis ini saja cukup ya. Ringan, padat, ringkas. Kalau antum diminta kultum, antum sudah bisa kultum. Kuliah 7 menit. Nah, di sini ya akhi, Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, di sini kalimat sahur, tasahharu, bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada barakah. Sahur di sini kalau menggunakan fath sahur, ya, fath sin, yang dimaksud adalah makanan sahur. Tetapi kalau suhur dengan dhammah pada sin, maka ini adalah perbuatan sahurnya. Dan di sini ada faidah bahwasannya baik perbuatan sahurnya terkandung di dalamnya barakah, maupun pada makanan yang dimakan juga terkandung barakah. Jadi perbuatan sahurnya barakah dan makanan yang dimakan juga mengandung barakah. Jadi mungkin seandainya antum makan sarapan pagi dengan menu yang sama pada saat sahur, jadi antum menggunakan menu sahur, menggunakan menu sarapan pagi, persis. Katakanlah sepotong roti, nah, tidak bisa ya. Masa sahur pakai nasi lemak? Hah? Pedas? Pedas perut. Sakit perut ya? Pakai apa antum biasa sahur? Suka kurma saja Ustaz. Kurma saja? Bangun lagi 5 minit subuh. Tak sempat nak masak. Nah, sebaliknya itu ya. Jadi kalau kita yang terbiasa makan kurma, itu sengaja kalau pagi sarapan dengan kurma, supaya jam 10 kelaparan, kemudian makan nasi atau roti. Dan itu kebiasaan orang Arab begitu. Jadi kalau makan kurma itu menyebabkan lapar. Nah, ajib ya, karena antum makan kurma setahun sekali. Kalau kita di Madinah, ya, everyday. Jadi orang yang makan kurma di pagi hari sebelum pergi ke kuliah, ke kampus, pergi kelas, ini nanti jam 10 break makan, sarapan, makan pagi. Nah, kembali kita bahas. Jadi katakanlah seseorang bersahur, kalau makan pagi apa antum ya? Iftar, makan pagi, sarapan. Student tak makan pagi? Nah, tak boleh ya. Nasi goreng ya? Taib, katakanlah antum sahur dengan nasi goreng. Ya, katakanlah. Ya, kita standarnya standar yang sudah beristri, tidak apa-apa ya. Sarapan dengan nasi goreng katakanlah ya. Antum beli dari malam. Beli di mana ini? Malam hari berbuka puasa, sambil beli makanan, simpan, bungkus buat besok pagi. Sini buka jam 4. Kafe buka jam 4. Apalagi sudah buka jam 4 ya. Antum simpan ya, kemudian sahur dengan apa? Dengan nasi goreng, seperti untuk sarapan pagi. Biasanya siang antum kalau sarapan pagi, katakanlah jam 7 atau jam 8, kemudian siang jam 1, ini sudah terasa lapar. Tetapi subhanallah, kalau antum makan sahur sebelum adzan subuh, kemudian makan sahur, sampai siang belum lapar ya. Bahkan sampai sore pun masih belum
terasa lapar, apalagi ada kegiatan-kegiatan yang menyibukkan. Dan ini karena barokah yang ada pada makanan. Ya. Dan biasanya siang sudah bisa dikatakan lemas, tetapi karena barokah pada sahur. Ingat tadi kalimat sahur dengan fathah sin, maknanya adalah makanan berbuat makanannya, ya, di dalam makanannya ada barokah. Sedangkan suhur dengan dhammah pada sin, di sini maknanya adalah perbuatannya. Jadi baik kedua-duanya terkandung dalamnya barokah. Baik, di sini ya ikhwah, di antara barokah dari sahur, maka barokahnya adalah seseorang apabila dia bersahur, dia tidak malas untuk berpuasa besoknya. Karena ketika dia memakan makanan sahur, dia merasa tubuhnya tidak berubah. Kondisinya tetap fit seperti biasanya. Tapi coba dia tidak sahur. Ya, dia akan melemah. Kemudian ketika dia berbuka makan yang banyak, kemudian besok paginya sudah lemas lagi. Ya. Tidak bersemangat untuk berpuasa kembali di keesokan harinya. Tapi kalau sahur, dia terus bersemangat untuk berpuasa di keesokan harinya. Kemudian juga pahala yang didapatkan dari mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi SAW selalu bersahur. Dan di antara yang diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersahur kemudian melaksanakan salat berjamaah. Beliau bersahur kemudian langsung melaksanakan salat berjamaah, menunjukkan bahwa Nabi bersahur pada akhir waktu. Dan ketika ditanya berapa waktu antara akhir sahur Nabi SAW dengan iqamah, perhatikan, ya, bukan adzan. Antara akhir sahur Nabi SAW sampai iqamah. Sehingga dari adzan sampai iqamah ini dihitung waktunya. Berapa menit biasanya? 15 menit. Ya, subuh kan orang berjalan lambat, kemudian masih lagi berwudu, masih lagi yang belum mandi-mandi, ya. Antum nggak pernah mandi subuh. Kemudian salat tahiyatul masjid, salat fajar, katakanlah 15 menit. Kemudian ini sudah mengambil waktu 15 menit untuk antara adzan dengan iqamah. Ya, antum coba hitung 50 ayat sehingga kira-kira sangat dekat sekali antara adzan dengan akhir sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena 50 ayat itu sampai iqamah. Ya, 50 ayat itu sampai iqamah. Menunjukkan sangat dekat sekali dengan sahur. Dan ditambah lagi dengan firman Allah Ta'ala yang mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai apa? Sampai datang fajar. Menunjukkan bahwa akhir waktu bersahur itu bukan ketika imsak, ya, tetapi ketika fajar. Ya. Di sini ada imsak juga tidak ya? Ada ya? Nah, macam mana imsaknya? 10 menit. Nah, sekitar 10 menit, 5 menit sebelum adzan. Ya, tetapi sesungguhnya akhir waktu seseorang makan sahur itu sampai fajar. Ya, sehingga adapun menahan sebelum fajar sebagaimana disandarkan kepada hadis Nabi SAW ini, yaitu 50 ayat, ini boleh-boleh saja, tetapi tidak merupakan bagian dari sunnah yang diharuskan. Nah, di antara barakah dari sahur juga adalah qiyamul lail. Ya. Dan juga tambah lagi ya akhi, salat subuh berjamaah. Dan kalau kita perhatikan, salat subuh berjamaah ini di luar bulan Ramadan sedikit, tetapi di bulan Ramadan lebih banyak. Kenapa ya akhi? Dan inilah barakah dari sahur. Karena seseorang yang sahur sudah bangun terlebih dahulu untuk sahur, maka sekaligus dia melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya, dan ini termasuk barakah dari sahur. Yang biasanya sebelum subuh tidak pernah qiyamul lail, gara-gara dia harus bangun sahur, menunggu istrinya masak belum matang-matang. Sedangkan sudah bangun, maka mau tidak mau dia salat
lail, qiyamul lail. Padahal selama ini tidak pernah qiyam al-lail. Ini barakah dari sahur ya. Ya.